Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah, ballaghar risalah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzah, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan, mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sungguh ketergelinciran dalam dosa merupakan salah satu takdir atau ketetapan dari Allah Azza wa Jalla pada setiap manusia. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha bijaksana dalam setiap hikmah yang dikehendakinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Artinya, setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan adalah mereka yang mau bertobat. Jamaah yang kami hormati, di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian melakukan dosa di siang dan di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Hanya akulah, kata Allah, yang bisa mengampuni segala dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karenanya, mintalah ampun wahai hamba-hambaku kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sungguh penyebab utama terjauhkannya seorang hamba dari kebahagiaan hidup di dunia ini dan terhalangnya seorang hamba dari surga ialah dosa.
Sungguh penyebab utama terjauhkannya seorang hamba dari kebahagiaan hidup di dunia ini dan terhalangnya ia untuk mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah, ialah dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Artinya, dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri, padahal Allah Ta'ala banyak memaafkan. Al-Quran ayat Asy-Syu'ara ayat 30. Jamaah yang kami hormati, karenanya Allah Azza wa Jalla melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya begitu luas kepada hamba-hambanya dengan membukakan pintu ampunan agar mereka mau kembali ke jalannya dan memohon dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Islam menuntun kita untuk menggapai ampunan yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Apa saja bentuk amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa seseorang? Yang pertama adalah mengesahkan Allah dalam tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Telah kita sadari bersama tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia supaya mereka mau menyembah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak menghendaki sedikit pun dari mereka rizki. Aku tidak mau mereka memberiku makan. Sebab apa? Innallah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Quran surat Az-Zariyat. Jamaah yang kami hormati, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, seandainya mereka berhenti dari kekufuran dan kesyirikan mereka, menyekutukan Allah, niscaya mereka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Namun apa? Namun apabila mereka kembali ke kufuran, kesyirikan, tidak mau bertobat, sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan mereka akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun akhirat. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 38. Jamaah yang kami hormati, pada tahun ke-8 Hijriah, sahabat yang bernama Amr ibn As radhiyallahu anhu, beliau telah menjulurkan tangannya untuk memproklamirkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr ibn As kembali menarik tangannya, sehingga hal tersebut membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Amr, apa yang terjadi? Ada apa denganmu wahai Amr?" Maka Amr pun berkata, "Aku ingin masuk Islam ya Rasulullah, namun aku mengajukan satu syarat," kata Amr. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambutnya. "Apa syarat itu wahai Amr? Katakan."
Maka Amr berkata, aku mengajukan syarat ya Rasulullah, agar dengan masuk Islamku ini maka gugur atau terhapuslah dosa-dosaku yang dulu, kata Amr. Maka Nabi SAW setelah kejadian ini menyampaikan kembali kepada Amr radhiyallahu anhu, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah. Wahai Amr, belum tahukah Anda bahwa Islam dapat menggugurkan dosa-dosa sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah dapat menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwasannya haji dapat menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Rawahu Muslim. Setelah mendengar nasihat Nabi SAW, maka sahabat ini pun mantap untuk memeluk agama Islam dan terus berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang kami hormati, poin yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba adalah berserah diri mengikuti semua tuntunan Nabi SAW. Kita umat Muhammad mencontoh beliau, menjadikan beliau suri tauladan panutan kita semuanya. Kita mengikuti baik fi'liyah secara perbuatan ataupun qaulian sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atas agama yang lurus ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan apa? Yaghfiru lakum dzunubakum. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Jamaah yang kami hormati, yang ketiga adalah menjalankan dengan sebaik-baiknya rukun Islam yang telah dibebankan kepada kita semuanya. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza junnabatit kabair. Salat 5 waktu, satu Jumat menuju Jumat berikutnya, satu puasa Ramadan menuju Ramadan selanjutnya adalah penggugur dosa-dosa bila dosa-dosa besar dihindari. Jamaah yang kami hormati, demikian pula sabda Nabi SAW yang mana sering kita dengar hadis ini khususnya di bulan Ramadan. Beliau bersabda, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharap ridha, mengharap balasan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Poin yang keempat adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di jalan ketakwaannya. Tentunya dengan taubatan nasuha, taubat sebenar-benarnya, berjanji kepada Allah tidak melakukannya lagi, menyesali perbuatannya, mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hamba Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar,
dan dimasukkanlah kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Jamaah yang kami hormati, itulah beberapa poin yang dapat menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Ingatlah bahwasannya sebesar apapun perbuatan manusia, kezaliman yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya dia harus cepat-cepat minta ampun, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan yang paling besar adalah dosa syirik. Syirik adalah menyekutukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrikin dari kalangan ahli kitab, mereka semua akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, dan mereka khalidina fiha, akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hati kita. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala agar terus istiqomah dalam beribadah, beramal soleh, dan kita memohon agar dijauhkan dari perbuatan syirik, sebab perbuatan syirik itu dapat merugikan seseorang, akan menghapuskan segala amal ibadahnya, akan merugikan dirinya dan mendapatkan ancaman siksaan yang pedih kelak di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala membicarakan masalah syirik atau menyekutukan peribadahan kepada Allah, janganlah kita menganggap bahwa syirik itu hanya ada di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu dan lain sebagainya. Jangan. Sedangkan kaum muslimin sendiri dianggap sudah terbebas dari dosa ini. Padahal kenyataannya di lapangan tidaklah demikian. Banyak juga kalangan kaum muslimin yang tertimpa dosa sekaligus penyakit ini, baik kondisi sadar maupun tidak. Dia merasa dirinya muslim, namun masih mengamalkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam, menyekutukan Allah dalam beribadah. Sejatinya makna syirik tadi adalah mempersekutukan peribadahan kepada Allah, yaitu memberikan bentuk-bentuk ibadah yang mestinya hanya dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla, namun ia berikan kepada selainnya, baik untuk malaikat, untuk nabi, untuk patung, untuk berhala, untuk matahari, untuk bulan, untuk pohon, dan lain sebagainya. Ia menyekutukan, ia meyakini ada manfaat di situ dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang seperti ini, jika akhir hayatnya tidak bertobat, meninggal dalam kondisi syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal, maka ancamannya tadi dalam surat Al-Bayyinah, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jamaah yang kami hormati, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Ya, sebab dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan jantung kita berdetak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat nadi kita terus berdenyut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat mata kita bisa melihat.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat mulut kita bisa berbicara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat telinga kita mendengar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa berjalan di muka bumi ini. Maka tidakkah pantas kita persembahkan seluruhnya amal ibadah kita hanya untuk Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin." Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya perbuatan amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini. Jamaah yang kami hormati, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk menegakkan agama Allah dan bersama-sama memerangi kesyirikan. Apabila kita bermimpi, kita mengharapkan, kita benar-benar ingin berjumpa dengan Allah kelak di akhirat, maka beramal soleh dengan baik. Ikuti langkah sunnah Nabi SAW dan jauhilah kesyirikan. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahf, Allah berfirman, "Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sungguhnya ilah Rob, sesembahan kalian adalah satu, wahid. Dan aku ini hanyalah seorang yang diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa, kata Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh sampai maut menjemputnya. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan sedikit pun apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir. Faqala fi muhkami tanzil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك جنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.